Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, hari Minggu yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Namun bagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini, para murid masih berada dalam situasi yang penuh ketakutan. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Maka mereka bersembunyi di balik pintu-pintu yang terkunci. Dalam situasi yang demikian inilah, ketika para murid mengunci diri dalam ketakutan mereka, Yesus datang, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan rupanya Tuhan Yesus tahu betul apa yang sedang dibutuhkan oleh murid-muridnya dalam situasi yang penuh ketakutan itu. Pasti adalah penghiburan, perlindungan. Maka itulah Tuhan Yesus menyampaikan, damai bagi kamu. Tidak ada hal yang lain yang dibutuhkan orang ketika berada dalam situasi yang penuh kegelisahan dan ketakutan selain damai itu sendiri. Bahkan Tuhan Yesus bukan hanya memberikan damai bagi mereka, tetapi juga menghembusi mereka dengan roh-Nya sendiri. Terimalah Roh Kudus. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menghembusi mereka dengan roh-Nya sendiri, mengingatkan kita sekalian akan peristiwa penciptaan. Bagaimana Tuhan Allah ketika menciptakan manusia, Tuhan Allah membentuk manusia dari tanah liat, lalu menghembusinya dengan nafas hidup. Maka tanah liat itu memiliki kehidupan yang sekarang adalah manusia ini. Dengan dihembusi nafas hidup, tanah liat itu memiliki kehidupan baru sebagai manusia. Berarti roh Allah ada di dalam diri manusia yang menerima hembusan nafas hidup itu. Maka sekarang Tuhan Yesus mengembusi para murid dengan roh-Nya sendiri. Maka dengan demikian Tuhan Yesus yang bangkit ini berbagi kehidupan baru dengan murid-murid. Mereka yang berada dalam ketakutan dan kegelisahan, mereka yang melihat Yesus mengalami penderitaan, mereka menyangkal dan pergi meninggalkan Yesus. Tuhan Yesus tidak mempedulikan itu. Tetapi Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan roh-Nya sendiri. Berarti mereka diberi kehidupan baru. Mereka kembali diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan terlebih lagi Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dalam situasi yang penuh ketakutan, terancam oleh orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus justru memberi kuasa kepada mereka untuk mengampuni. Tuhan Yesus tidak memberikan kekuatan, tidak memberikan sesuatu yang hebat bagi mereka untuk melawan orang-orang yang memusuhi mereka. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kekuatan daya ilahi kepada para murid untuk mengampuni, untuk menunjukkan kerahiman Allah, untuk menunjukkan belas kasih Allah, bahwa Allah senantiasa terbuka kepada setiap orang yang mau menerima kerahimannya. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kekuatan baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus, lahir menjadi manusia baru, kekuatan baru untuk memiliki daya ilahi, daya mengampuni, sungguh-sungguh tanda Allah begitu mengasihi, Allah begitu berbelas kasih, Allah begitu luas kerahimannya untuk orang-orang yang mau datang kepadanya. Maka dengan demikian Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kita semua yang telah merasakan, bukan hanya melihat kerahiman Tuhan, tetapi sungguh merasakan kerahiman Tuhan, belas kasih Tuhan itu, maka yang keluar dari kita, dari mulut kita, dari hati kita, sama seperti yang dikatakan oleh Thomas, ya Tuhanku dan Allah. Tidak ada kata-kata lain yang bisa terucap
ketika melihat kemuliaan, kebesaran, dan kerahiman Allah yang diperbuatnya untuk hidup kita. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Minggu Paskah yang kedua, yang adalah Minggu Kerahiman ini, maka menyadarkan kita sekalian betapa belas kasih Allah itu tak terbatas untuk kita. Ya, kerahiman, kalau dalam bahasa Ibrani dari kata rahamim, sama dengan rahem, yang identik dengan rahim itu sendiri, kandungan. Maka kita bisa melihat bahwa Allah yang Maha Rahim Rahamim ini adalah sifat Allah yang serupa dengan sifat rahim seorang ibu ketika mengandung, bagaimana selalu menjaga, memelihara, memberikan kehidupan, dan menerima tanpa syarat, menjaga, memberikan pertumbuhan. Maka kerahiman Allah itu jugalah demikian, bahwa Allah senantiasa melindungi, menjaga, memelihara hidup kita, memberikan pertumbuhan, dan menerima kita apa adanya. Bagaimanapun keadaan kita, Dia selalu menerima dengan tangan terbuka. Maka sama dengan janin yang tidak akan pernah bisa bertumbuh, berkembang tanpa rahim ibu, maka demikian pula manusia kita sekalian orang berdosa tidak akan pernah menemukan kehidupan tanpa kerahiman Allah. Maka itulah kita sungguh, Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, hanya karena kerahiman Allah, belas kasih Allah, kita sungguh-sungguh menemukan hidup, menemukan keselamatan, menemukan pembaruan dalam hidup kita. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, coba Bapak, Ibu lihat gambar kerahiman ilahi itu. Kita melihat ada dua cahaya yang berasal dari lambung Tuhan Yesus yang tertusuk itu. Atau di sana digambarkan merah dan putih, mengingatkan kita akan peristiwa Golgota. Bagaimana dari lambung Tuhan Yesus yang tertusuk oleh tombak mengalirkan darah dan air. Maka merah menggambarkan darah Kristus yang adalah sumber kehidupan, dan air adalah sebagai sumber yang membarui hidup manusia. Kerahiman Allah sungguh-sungguh memberikan hidup dan sekaligus juga membarui hidup orang berdosa yang adalah kita bersama. Maka sama seperti Tuhan Yesus mengundang para murid untuk melihat luka-lukanya, maka sekarang kita diminta juga melihat luka-luka yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Luka-luka yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam peristiwa salib, itulah tanda kerahiman Allah. Luka-luka yang terbuka, luka-luka yang menganga itu artinya adalah mengundang kita untuk masuk ke dalam kerahiman Allah. Bahwa kerahiman Allah selalu terbuka untuk kita, dan Allah mengundang kita untuk masuk ke dalam kerahiman-Nya supaya kita memperoleh hidup, memperoleh pertumbuhan iman, harapan, dan cinta kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang baru, supaya kita memperoleh Roh-Nya sendiri yang membawa kita kepada keselamatan itu. Dan dengan demikian, ketika kita mau masuk ke dalam kerahiman Allah, bukan hanya kita menerima kerahiman dan belas kasih Allah, bukan hanya kita memperoleh hidup dan pembaruan hidup, tetapi kita juga mau berbagi kerahiman Allah itu kepada orang-orang yang hadir dalam hidup kita. Sama seperti para murid yang diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengampunan. Masuk ke dalam kerahiman Allah berarti membawa kita untuk menjadi tanda kerahiman Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, sungguh kerahiman Allah adalah keselamatan bagi orang berdosa. Kerahiman Allah sungguh berkat
bagi kita orang berdosa. Maka itu, Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih, kita yang melihat keraiman Allah dan menerima keraiman Allah itu dalam air dan darah yang mengalir dari lukanya, mengajak kita sekalian untuk juga membawa keraiman Allah. Hanya keraiman Allah lah yang membawa kita mengalami keselamatan, mengalami damai sejahtera. Maka sekali lagi, Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kita diajak untuk membenamkan diri di dalam luka-luka Tuhan Yesus yang terbuka itu, supaya kita mampu membawa kehidupan. Hanya dengan membawa kerahiman Allah, belas kasih Allah yang tak terhingga inilah kepada semua orang, sungguh kehadiran kita akan membawa damai sejahtera seperti yang dibawa oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Damai untuk kita semua.